Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini ikhwan dan akhwat, kembali kami menjumpai Anda dalam program Kesehatan Islami edisi Sabtu di tanggal 26 Maret 2022. Narasumber kita telah terhubung melalui aplikasi Zoom, yaitu RM Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar lagi puasa Pak. Cocok ya? Cocok. Nah, tema kita ikhwan akhwat di hari ini yaitu tentang puasa Ramadan dan herbal bagi kesehatan tubuh. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya. Emang Tapi ada Mas Agus belum muncul di ini ya, di monitornya ya? belum muncul, Mas Ondi? Biasanya berdua bisa muncul. Oh gitu ya? Oh enggak, memang saya tidak ada. Oh, Tapi di YouTube ada Pak, tenang aja. oh ada ya. Oke, siap. Oke. Kalau ngomong-ngomong masalah puasa, ini kan yang paling sering menjadi perhatian khusus Pak. Kalau buat berbuka puasa itu, kalau orang Indonesia itu nggak afdal kalau nggak ada gorengan Pak. Gorengan, Nah, terus gorengan, cendol. cendol, sambal, pokoknya semuanya. Pokoknya yang justru tidak disunahkan Nabi gitu kan. Kalau Nabi kan sunahnya itu minum air putih sama kurma tiga buah 3 biji begitu kan. Kalau kita nyari gorengan Pak. Nah ini kan Kalau ada pengaruhnya sama kesehatan ya. iya dong, makanya mau dibahas. Ya deh Pak Alfian, langsung lanjut deh. Kalau gitu pemaparannya silakan Pak Alfian. Oke, Iya. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu di Sabtu keempat. Kita akan bahas karena mendekati Ramadan bentar lagi ya. Jadi persiapan yang dengar ya, persiapan kita puasa sebulan ini, puasa yang sehat. Nah mungkin kan selama ini nggak tahu nih yang mana yang oke, mana yang enggak gitu kan. Nah di sini kita infokan gitu kan supaya siap-siap nih 1 bulan penuh ini, setelah lebarannya kita sehat, bugar, pokoknya detoksifikasi lah ya, kita kuras semua ya, dari 11 bulan itu kita kuras. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Jadi sudah tahu kita wajib ya, dan wajib itu pasti ada keutamaan ya Allah berikan di situ. Kayak kita sholat itu sebenarnya keutamaan juga. Kenapa diwajibkan? Kita di situ bisa stretching ya, sebenarnya dalam kesehatan ya. Seperti olahraga kan, kita ruku, duduk ya, sujud ya. Nah itu untuk kesehatan tubuh kita, melancarkan aliran darah. Nah seperti ini juga sekarang puasa. Kenapa diwajibkan ya? Ada keutamaan di puasa itu. Ternyata kita menguras selama 11 bulan, kita makannya 4 sehat 5 sembarangan ya. Nah ini kita bahas ada berapa ya, saya lupa ya. Jadi kita nanti bahas kenapa sih puasa ini menyehatkan bagi orang diabetes ya. Nah ternyata ya dari aspek gizi ya, terutama kalori ya, kalori itu akan berkurang 20-30% ya. Nah sekarang saja saya belum puasa, saya sudah defisit 500 kalori ya. Jadi per hari itu saya defisit 500 ya. Ternyata dengan defisit 500 itu badan lebih enteng ya. Makanya saya bilang Mas Agus, mudah-mudahan 2 bulan ke depan Mas Agus lihat saya ada perubahan lagi nih. Amin, amin, amin. Nah, itu saya coba defisit kalori dan olahraga 3 minggu sekali ya, 1 jam 1 jam.
ternyata lebih cepat. Jadi kemarin lingkar perut saya 2 cm turun, terus berat turun 2 kilo selama 5 hari ya, 5 hari ternyata defisit kalori lumayan. Itu Nah, karena puasa ya? karena defisit kalori bukan puasa, Oh, apalagi puasa defisit. ya, Apalagi puasa, baik. apalagi puasa ya. Jadi defisit kalori aja itu tidak puasa. Makan saya pagi jam 10, jam 12 makan, jam 4 makan, jam habis maghrib jam setengah 7, jam 7 makan. Coba bayangkan. Itu bisa mengurangi defisit kalori ya. Cuman makanannya kita atur. Orang banyak nggak tahu kan, makan kentang digoreng. Ternyata indeks glikemiknya tinggi ya, kalorinya menjadi tinggi. Orang makan mie instan ya, kalorinya ternyata 400 kalori sudah. Sedangkan saya kemarin itu dihitung 1.800 saya sampai 2.000 kalori saya. Nah, diturunkan 500 menjadi 1.300. Coba bayangkan. Kalau kita makan mie berarti cuman 3 kali ya, 3 kali dalam sehari. Nggak bisa makan 5 kali. 3 kali sudah finish ya. Selebihnya akan numpuk ya. Surplus dia, bukan defisit ya, jadi surplus ya. Kalau tabungan boleh surplus ya. Nah, ini puasa ya. Puasa ini sudah kita defisit kalori tadi 20-30% ya. Kalau dengan catatan ya, kalau malamnya tidak ngembat ya. Kalau malamnya tidak ngembat dengan Tapi kan catatan. biasanya begitu Pak Alfian. Nah, itu jadi Dari bukan pagi sampai maghrib menahan lapar dan haus tuh kan. Habis buka puasa semuanya dimakan. Jadi sama aja dong Pak Alfian. Nggak ada makanya perubahan. makanya habis maghrib ya kan, Heeh. makannya lagi isya ya, Heeh. makannya lagi taraweh, Heeh. habis taraweh makan lagi ya. Makan. Kalau nabung itu surplus itu. Nah, kita di sini kita berusaha untuk defisit ya, defisit. Defisit itu buat apa? Untuk menguras ya, menguras yang kita tampung selama ini yang sangat banyak ya, yang numpuk di hati, di otot ya, sampai jadi lemak. Nah, itu lemak itu akan dibongkar semua ya. Nah, dengan itu kita defisit kalori tadi ya. Kalau kita nggak defisit tadi surplus, malamnya ya percuma. Ada juga orang pas puasa gemuk dia malah. Karena apa? Tadi ya maghrib dia makan, isya makan, taraweh makan, sudah taraweh makan lagi. Ya, jadi sayang, puasanya sayang ya. Padahal puasa itu tadi diwajibkan karena ada hikmahnya. Ya. Nah, di sini sudah kita jelaskan tadi kan, dengan kalori berkurang, ya, sirkulasi hormon insulin, ya, itu akan lebih lebih sensitif, ya. Karena selama ini kan 11 bulan dia kerja berat, ya. Kapan kita makan, insulin kerja. Kapan kita makan, insulin kerja. Kapan kita makan, insulin kerja. Kapan dia istirahat, ya kan? Nah, puasa inilah dia istirahat supaya meningkatkan resistensi insulin, ya. Supaya insulin ini kembali lagi prima lagi ya gitu, nggak berat kerjanya ya, istirahat lah gitu, ibaratkan mesin ya kerja terus kan, harus ada istirahat ya. Nah, diabetes itu apa ya? Diabetes itu merupakan keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi sempurna. Nah, tapi yang kita bahas insulinnya berfungsi, tapi sensitivitasnya sudah menurun, ya. Pabriknya untuk produksi itu menurun. Akibat apa? Karena tadi dihantam terus, tidak pernah diistirahatkan atau dikuras, ya. Nah, sebulan ini kita menguras, ya. Nah, kita bahas DM tipe 2, ya. Jadi glukosa ini tidak akan masuk ke dalam sel target, ya, karena tadi si insulin tadi resisten, ya. Tapi kalau normal, dia bisa ada kunci, ya, ibaratkan insulin itu kunci, ya, dia bisa buka gembok, dia masuk ke sel target, ya, sehingga gula itu tidak menumpuk di peredaran darah, ya. Nah, dengan puasa tadi, resisten insulin tadi akan bekerja, insulin itu akan membaik karena dia sudah dikuras, ya. Nanti kita bahas lagi di selanjutnya, ya, ada pembahasannya. Nah, ini kita makan ini akan diserap di pencernaan kita, ya. Setelah pencernaan akan beredar di pembuluh darah kita, ya. Apabila dia insulin tadi bagus, ya, kerjanya bagus, ya, sensitivitasnya bagus, dia akan masuk ke sel target, ya. Jadi energi, ya, misalnya kita olahraga, kita butuh gula untuk apa? Untuk energi kita, ya.
Nah, tapi kalau dia tadi resisten, ya, insulinnya sudah pabriknya mungkin kemarin bagus dia produksinya 1000 lusin sehari misalnya. Nah, sekarang cuman bukan 1000 lusin, mungkin 10 lusin atau 100 lusin ya kerjanya sehari. Nah, ini akan menumpuk ya, tidak menjadi energi, tidak mencapai sel target, dia akan menumpuk di pembuluh darah. Balik lagi pembuluh darah. Makanya kalau orang diabetes gula tinggi ya kayak karamel ya, makanya dia kakinya seperti kesemutan, injak pasir-pasir ya, karena gulanya numpuk di peredaran darah. Sudah itu kesemutan, sudah itu baal ya. Iya. Kenapa baal? Karena dia kayak karamel ya. Nanti ke matanya rabun ya. Udah jelas itu, jelas banget ya. Itu bisa tanya ke orang-orang yang sudah kena diabetes ya. Nah, sekarang saatnya kita untuk nguras, kita perbaikan, kita sehat. Oke? Kalau puasa bagus untuk penyakit diabetes, Pak Alfian. Bagus dong. Tadi kan udah dijelaskan dia akan mengurangi kalori sampai 20-30%. Nah, sehingga kan insulin kita nggak berat kerjanya ya kan. Nah, nanti dijelaskan di sini ya. Baik. Itu belum sampai itu, Mas Agus. Karena kan kalau saya kan suka menjelaskan tuh dibawa dulu. Runut ya, dirunut Nah, ya. runut ya. Maaf ya Pak Alfian, saya suka offset emang kalau nanya. Nggak apa-apa. Tapi nanti jawabannya ada soalnya. Oh gitu ya. Kami juga ingin mengundang ikhwan dan akhwat untuk bertanya langsung kepada Pak Alfian di 0811199970. Monggo Pak, dilanjut Pak Alfian. Jadi insulin itu meningkat ya, transportasi gulanya di dalam darah untuk digunakan sel target. Tadi udah jelas ya. Nah, bila ada kelebihan ya, nah, glukosa itu akan disimpan di hati dan di otot dalam bentuk glikogen, ya, yang akan selanjutnya akan diubah menjadi energi bila dibutuhkan. Nah, ini jawabannya. Nah, kalau kita puasa, insulin kan nggak kerja tuh, ya kan? Karena kita tadi nggak banyak gula, ya, kerja juga dikit, ya, menurun 20-30%. Nah, apabila kita tadi misalnya nggak makan, ya kita nggak makan nih, nggak ada kalori kan? Nggak ada energi. Nah, ternyata yang disimpan tadi, yang berlebihan tadi ya, yang surplus tadi ya, yang di hati dan di otot, nah itu diubah, ya, diubah menjadi energi. Jadi yang gula di hati dan di otot digunakan untuk menjadi energi, ya kan? Makanya dikuras, ya. Kalau habis di hati dan di otot, lemak yang dipecah, makanya kita puasa itu bisa kurus, ya, karena lemaknya dipecah, ya, itu intinya. Nah, insulin juga bisa meningkatkan penyimpanan serta sintesis protein dan lemak. Nah, ini jelas tadi disebutkan ya. Bila kadar gula darah meningkat ya di atas 100, insulin akan disekresikan secepatnya ke pembuluh darah ya. Ya, supaya apa tadi? Ya, supaya bisa masuk ke sel target. Kalau lebih akan disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan di otot ya. Setelah gula ditransformasikan ke kadar gula akan kembali normal ya. Nah, bila seorang puasa, nah, ya ini jawabannya yang kedua kali ya, insulin akan menurun. Tetapi untuk membuat kadar gula darah normal ya, maka hormon glukagon yang kerja, ya. Jadi insulin kerja kalau kita makan banyak, ya. Kita puasa, insulin turun, yang kerja hormon glukagon, ya. Itu dilepas. Nah, supaya apa? Dia membuat proses glikogenolisis, memecah gula yang tersimpan di hati dan tersimpan di otot, makanya jadi energi, ya. Makanya tadi saya bilang nguras, ya kan? Yang kedua menjadi proses gluconeogenesis. Apabila gula sudah dipakai habis di hati dan di otot, biasanya 30 menit kalau kita exercise, 30 menit berikutnya lemak yang dipecah. Ya, lemak yang dipecah. Makanya orang puasa yang benar pasti dia akan kurus, ya, akan turun berat badannya. Kalau makin gemuk berarti salah berarti. Berarti dia deposit lagi, dia surplus, ya. Jadi setengah jam dia kan, kita kan kalau puasa itu kan akan diubah tuh gula yang di hati dan di otot dipakai, ya. Nggak ada, dia akan mecah lemak. Nah, sudah mecah lemak, diisi lagi, ditumpuk lagi di hati dan di otot, ya jadi lemak lagi kan, tersimpan lagi kan. Makanya saya bilang deposit lagi dia. Mestinya dia defisit, ya. Tapi justru Pak Alfian, kalau orang yang berpuasa itu
justru kalau yang saya perhatikan pola konsumsi makannya malah bertambah Pak Alfian. Iya, Jadi karena memang jadi makin banyak Pak Alfian. silo mata, silo Iya makin banyak. Jadi kalau buka puasa di makanan apa aja ada, mulai dari yang manis, yang gurih, sampai yang pedas itu pasti tersedia di meja makan. Nah, itu makanya kita siasatin cara makannya nanti. Ya, Hmm. jadi kita makan kenyang, tapi Mm-mm. kalori kita tidak tinggi. Ya, Ya. bagaimana? Nah, itu ada Mm-mm. siasatnya Mm-mm. nanti. Oh, ada siasatnya ya. Enggak dong, ya. Kenyang tapi kalorinya kecil. Heeh. Nah, daripada kalori besar, kita makan kayak misalnya donat, itu kan cepat dicerna, fast release, tidak kenyang, kalorinya tinggi. Ya, kita carilah kalorinya yang rendah, tapi kita kenyang. Nah, Mm-mm. Mm-mm. oke, nanti diajarin. Oke. Biar penasaran dulu kan. Ya, siap Pak Alfian. Nah, glukosa ini penting ya, karena glukosa di dalam tubuh kebanyakan jaringan masih bisa menggunakan. Nah, kalau kita tidak ada glukosa, misalnya sudah habis nih, lemak bisa dipecah, ya, protein bisa dipecah menjadi energi. Makanya atlet-atlet banyak minum konsumsi putih telur, Iya. karena dia sudah lebih dari 1 jam itu sudah protein yang dibakar, ya. Setengah jam itu membakar gula, setengah jam itu akan membakar lemak, setelah berikutnya protein yang akan dibakar, ya. Makanya olahraga bagi yang kita sejam itu udah cukup, ya, jangan lebih, ya. Nah, glukosa ini sebenarnya tidak boleh ditinggalkan juga, ya, Mm-mm. karena makanan bagi otak, retina, epitel, germinat, gonad, ya. Nah, jadi nggak boleh kita tinggalkan sama sekali, ya. Kita harus ada karbonya juga. Karbo itu bisa dari, nanti saya jelaskan. Nah, efek jangka panjang, ya, pasti akan menyebabkan stroke. Ya, kemarin ada pasien saya karena gula, ya, 2 tahun kemarin bagus. Tahu-tahu stroke lagi, ya, karena itu hobi minum manis, ya, Mm-mm. padahal bapaknya sudah manis kan. Kayak saya bingung gitu kan. Ya. Jadi dia akan menyebabkan stroke dan serangan jantung. Kenapa? Ya tadi dijelaskan, karamel itu numpuk, akumulasi. Ya akumulasi akhirnya nyumbat. Ya kayak kita kemarin bahas, ada stroke iskemik, ada hemoragik. Ya nanti pencetusnya pasti tensi yang tinggi. Ya kenapa serangan jantung? Ya karena tadi ya nutup pembuluh darah, sama kerjanya seperti di otak. Menyebabkan kebutaan, lah iya, karena dia akan menutup aliran darah ke mata, Mm-mm. ya, dan pembuluh darah perifer itu akan semakin rapuh, ya, terjadi rapuh, ya. Peredaran darah ke tungkai atau lengan terganggu, luka sukar sembuh, ya benar juga, ya, karena darah itu membawa nutrisi dan oksigen, karena dia tertutup, ya, ada karamel, ya, nah, luka sukar sembuh, ya, sukar sembuh, ya. Ginjal menjadi rusak dan gagal berfungsi. Lah iya juga, karena ada arteri yang menuju ke renalis, namanya arteri renalis. Nah, arteri tersebut tertutup dengan gula juga karena terlalu banyak. Ya, akhirnya fungsi ginjalnya keganggu. Ya, mestinya ginjal itu menskresikan sisa-sisa makanan, akhirnya dia berat kerjanya menskresikan juga gula. Makanya orang kadang-kadang yang sudah gula tinggi, kencingnya itu dikerumunin semut. Ya benar, karena mengandung gula. Allah ciptakan tubuh kita ini sempurna. Apabila ada yang berlebihan akan dikeluarkan. Nah, tetapi fungsi ginjal tadi untuk menyaring yang sisa-sisa dibuat kerja berat lagi. Ini gula yang disaringnya, ya. Gangguan sel saraf, ya, sehingga reaksi terhadap rangsang terganggu. Banyak sekali, ya, saraf perifernya kena. Kadang-kadang orang gula merasakan panas, ya. Kadang-kadang pas dia disenggol sedikit nyeri, ya, karena terganggu sarafnya. Gangguan fungsi seksual, udah jelas lagi. Karena maaf, penis itu adalah pembuluh darah, ya. Nah, pembuluh darah ke penisnya tidak lancar. Akhirnya orang yang diabetes lama pasti alif jadi wow, ya, pasti akan turun, ya, Mm-mm. itu, ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya, selain herbal, kita juga bisa pola hidup. Nah, pola hidup ini mau jelasin terakhir apa sekarang ya? Karena masih banyak PPT-nya. Lanjut Pak Alfian. Ya. Lanjut. Nah, kalau kita nggak sempat ya sudah dipotong, nanti nyambung kapan ya. Siap Pak Alfian. Nah, mekanisme untuk herbal ya. Jadi kita tadi sudah tahu kita harus mengurangi kalori. Nah, kalori ini untuk apa? Supaya untuk nguras. Jadi lemak, gula yang tersimpan itu akan terpakai, ya. Nah, caranya apa? Gimana kita bisa kenyang tapi kayak saya sekarang kan makannya
pagi ya, jam 7 saya makan, jam 10 saya makan, jam 12 saya makan, jam 4 saya makan, jam 7 saya makan. Nah, pagi itu saya hanya makan roti gandum satu helai, ya, sama putih telur tiga buah ya, putih telurnya aja, jangan kuningnya, karena kuning kolesterol ya. Nah, terus saya buah 100 gram, buah satu buah aja, ya. Kalau mau kopi, teh itu nggak ada masalah bagi yang tidak ada mah dan asam urat, ya. Kalau teh itu bisa naikkan asam urat, kalau kopi dan teh bisa mengganggu lambung. Kalau nggak ada boleh, tapi syaratnya tidak menggunakan gula. Kopi pahit, ya. Nah, itu kalorinya kecil banget, ya. Misalnya buah tadi 40 sampai 50 kalori, ya. Roti gandum itu ada yang 50 sampai 75, ya. Taruh 50, udah 100 kalori saya pagi. Putih telur tuh saya lupa ya berapa kalorinya. Kalau nggak salah 3 putih telur tuh nggak sampai 100 ya, 60 atau 70 ya. 170. Terus apa lagi saya makannya? Iya, jadi pagi itu saya 170 ya. 170 kalori dengan kita makan putih telur 3, roti gandum 1 ya, buah 1 ya, kopi pahit segelas ya. Itu udah bikin kenyang. Ya, padahal kalorinya kecil. Coba Iya. kita makan mie pagi-pagi. Itu kalau nggak salah 400 kalorinya. Ya. Nah, makan mie satu, kenyang nggak? Dibandingkan kita tadi makan buah, apel atau pir, Hmm. satu buah, makan roti gandum, makan telur 3 butir. Hmm. Ada kopinya lagi. Kenyangan mana? Makan mie satu. Ah, nggak mungkin. Makan mie satu pakai nasi nambah 2 piring Pak Alfian. Nah, nasi udah berapa kali itu? Nah, orang Indonesia nih kalau nggak Biasa. ada mie harus ada nasi. Nah, Iya itu yang betul. Nah itu. Ya belum karbo belum belum karbo. makan kalau nggak ada nasi Pak Alfian. Nah, karbo plus karbo. Gimana Ah. nggak tahu coba. Dan dia fast release, sudah kita makan, kenyangnya Mm-mm. sesaat. Iya iya. Nah, saya jam 10 makan lagi. Makan Mm-mm. apa? Buah, satu buah aja. Hmm. Ya. Nah, itu udah 40 kan, 40 sampai 50. Berarti dari pagi sampai jam 10 itu baru 230, 220 kalori. Ya kan Mm-mm. kecil banget. Ya kan? Sedangkan saya harus 1.300. Bayangkan, defisit 500, ya. Nah, siang makan padat pokoknya. Mm-mm. Daging 120 gram atau 100 gram, Mm-mm. ya. Itu kalorinya kalau daging itu ada macam-macam ya, ada 40 sampai 75, ya. Terus kita makan lagi buah yang tadi 40 sampai 50. Makan lagi sayur 100 gram, ya. Kita makan lagi nasi. Nah, tapi nasinya itu sedikit, ya. Nasinya itu kita sendokin flat ya 6 aja, 6 sendok atau 4 sendok, Ya. ya. Beda-beda kalori ya. Nah, terus jadi buah ada, daging ada, atau ayam atau ikan. Ayam tanpa kulit ya, karena Mm-mm. besar kalau kolesterol itu yang kulitnya itu besar kalorinya. Nah, terus saya nggak digoreng, ya, nggak digoreng. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita makan kentang, kita goreng, indeks glikemiknya malah tinggi, ya. Jadi pakailah boleh rebus, boleh kukus, boleh bakar, atau pakai air fryer itu. Kalaupun mau pakai minyak, hanya 1 sendok teh, ya. Pakailah yang canola atau olive ya, lebih aman ya. Nah, itu minyak sudah saya atur, terus garam hanya 1 sendok teh sehari, Iya. ya 1 sendok teh sehari ya. Makanya kalau kita mau pakai garam, taburin aja di makanan, ya. Jam 4 saya makan lagi, buah lagi, ya. Jadi total itu malam saya makan padat lagi, ya. Tapi kalau siang tadi ada tahu atau tempe, malam tidak ada. Nah, Hmm. total 1.300 kalori, kenyang kan? Hmm. Dia makan 5 kali loh. Tapi Pak Alfian, bagi sebagian masyarakat Indonesia mungkin pola hidup, pola makan seimbang yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna mungkin bagi sebagian orang Indonesia mungkin tidak penting. Yang penting adalah kenyang Pak Alfian. Sehingga kita jarang sekali melihat orang-orang Indonesia itu ya dia rutin mengkonsumsi buah, mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi susu. Di satu sisi karena memang bagi mereka yang penting kenyang, di satu sisi karena memang harga yang mungkin relatif mahal bagi sebagian orang Pak Alfian. Ini bagaimana Pak Alfian? Oke, kalau kita sehat itu akan murah, ya. Kalau Mm-mm. kita sakit pasti akan mahal. Iya.
Iya kan? Iya. Mau sehat atau mau sakit? Tapi buat udah makan dulu yang penting kenyang gitu kan. Sebenarnya yang pola saya makan tadi kenyang. Kenyang, Mm-mm. Mas. Saya kan tadi ada pasien, kayak Iya. kemarin juga ada Mm. pasien ya. Nah, ini mestinya saya udah makan buah tadi lewat ya. Masih kuat gitu, masih kuat. Maksudnya kenyang dengan pola yang banyak tadi, ada Mm. daging ya, atau ikan atau ayam ya. Mm-mm. Ada nasi juga tetap ya, tapi sedikit ya. Iya. Ada sayurnya 100 gram ya, buah, daging, ikan atau ayam, buah, sayur ya, Mm-mm. Mm. tambah tahu atau tempe ya, Mm-mm. ada lima, nggak mungkin nggak Mm. kenyang. Kalorinya kecil tapi kenyang, dibandingkan kita makan mie instan, kalorinya gede, kenyangnya lambat, kenyangnya Mm. cepet hilang Mm-mm. ya kan, dibandingkan makan mie satu tuh. Coba kita hitung, daging itu taruhlah 50 kalori Mm-mm. Mm-mm. ya, terus kita makan buah tadi 40, 90, makan sayur tadi 40, 130 ya kan, makan nasi 60 sampai 70, 100 berapa tadi? Kalau lupa ya, 120 tambah 70, 190. 190 ditambah tahu 50 lah taruhlah. Baru Mm. 240. Nah, mie satu 400. Salam lah. Wassalam. Pak Alfian, ada pertanyaan boleh saya tanyakan ke Pak Alfian dari Ya, pendengar kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Burina di Jakarta, Pak Alfian. Saya ingin bertanya, eh, lebih baik mana mengkonsumsi ikan ataukah daging? Itu saja Pak Alfian. ya, sebenarnya kalau kita nggak mau daging itu kan merah, daging daging itu kan makanya merah ya. Kenapa dia merah? Karena memang ada lemak yang masuk ke dalam jaringan si daging ya. Mm-mm. Nah, kalau ikan dia putih, ya jaringan lemaknya tidak masuk. Sebenarnya ikan lebih baik ya. Cuman kadang-kadang kan Oh. mungkin orang bosen ya makan ikan, ikan terus. Boleh sesekali dengan Mm-mm. syarat kolesterolnya aman ya. Mm-mm. Dengan syarat kolesterolnya aman ya. Mm-mm. Itu. Saya juga Baik. makan daging, tapi kolesterol saya aman. Nah, gitu. Mm-mm. Jadi lebih lebih sehat ikan ya Pak Alfian ya. Lebih sehat ikan, Karena ya. ya, Ya. tapi memang untuk konsumsi ikan sendiri di Indonesia masih cukup rendah Pak Alfian. Belum tinggi ya. Ya Ketimbang karena daging, minat ya, mungkin minat ya. minat ya, minat masyarakatnya senanglah daging ya, Mm-mm. apalagi daging olahan, paling seneng banget gitu kan. Baik Pak Alfian, dilanjut Pak Alfian, silakan. Nah, tadi cara kita, nah kita kombinasikan dengan herbal ya, kalau kita tadi kena gula ya. Nah, caranya apa herbal itu? Bagaimana dia bisa menghambat karbohidrat menjadi glukosa ya, Mm. yang tersimpan di hati dan di otot ya. Yang kedua, penghambatan tadi karbohidrat menjadi gula dihambat, terus menghambat gula di hati dan di otot. Nah, bagaimana herbal itu juga bisa meningkatkan sekresi insulin dan sensitivitasnya dan meningkatkan ambilan glukosa. Itu cara herbalnya yang selama ini saya gunakan di klinik bagi penderita diabetes ya. Nggak masalah misalnya ada, Pak saya pakai obat medis juga ya, nggak masalah karena kita tadi prosesnya di pankreas ya prosesnya ya. Nah, bagaimana caranya tadi? Ya, glukosa adalah menurun, akibatnya sekresinya meningkat, banyak glukosa yang pindah ke otot sehingga gula darah normal ya. Nah, tanaman apa saja yang bisa kita gunakan? Yaitu adalah brotowali ya. Brotowali ini farmakologinya bagaimana? Dia bisa mengontrol kadar gula darah melalui aksi majemuk, tidak hanya penghambatan glukogenesis tetapi juga stimulasi sekresi insulin. Jadi dia bisa penghambatan terjadinya glukoneogasi yang tersimpan di hati dan di otot. Dia juga bisa mensekresikan insulin ya. Nah, ada lagi kayu manis ya. Kayu manis ini mekanismenya bagaimana? Dia kerja dari oligomer proteinidin ya, bisa menurunkan kadar gula dalam darah dan perbaikan sensitivitas insulin. Makanya orang minum kayu manis turun gulanya ya. Mm. Iya. Nah, pari juga orang makan jus pari, tapi hati-hati bagi yang asam urat. Mm. Gulanya turun, asam uratnya naik. Ya harus kita pilih. Ini contoh-contoh yang gula ya saya bilang Mm. ya. Nah, buah pari ini terdapat senyawa yang bekerja strukturnya mirip insulin ya. Beberapa penelitian ya, buah pari ini
efeknya antidiabetes ya, melalui penurunan pembentukan gula pada hati ya, meningkatkan sintesis glikogen, pemecahan di hati dan di otot, dan Iya. meningkatkan oksidasi glukosa perifer ya. Ada lagi umbi bawang merah ya. Umbi bawang merah ini dia bisa menurunkan kadar glukosa. Sambiloto ya, efeknya hampir sama kayak metformin ya. Sama kerjanya kayak metformin. Dia bagaimana cara kerjanya? Dia bisa meningkatkan metabolisme glukosa dan penghambatan aktivitas glukosa 6-fosfat di hati ya. Dan dia bisa juga menurunkan kadar trigliserid darah. Ya, darah yang kental tadi bisa diturunkan dia. Biji kedelai sama ya, aktivitasnya mirip insulin ya. Sehingga dia bisa membantu ya untuk masuk ke sel target tadi ya. Nah, ini ada resep herbal ya, resep herbal yang bisa kita gunakan Sambiloto 1 tangkai ya, atau 20 helai ya. Kalau bingung kadang-kadang, kemarin itu kan mesti kalau kita tradisional tuh 1 genggam atau 2 genggam. Kadang-kadang bingung kemarin, bagaimana sih Pak Alvin? Udah kira-kira 1 tangkai aja, kira-kira 20 helai daun ya. Mestinya kalau tradisional itu setengah genggam atau seperempat genggam atau 1 genggam ya. Nah, brotowali 5 helai ya, 5 helai itu seperempat genggam kira-kira ya. Kayu manis 1 batang 15 cm ya, kunyit 1 jari, air 600 ml, rebus api kecil ya, ditutup hingga 600 ml ya, dari 1 liter ya. Terus kita minum 3 kali 200. Turun kok gulanya dengan pola hidup yang sehat tadi yang saya sebutkan. Jangan tetap makan herbal nggak turun-turun Pak Alfian, pasti tanya gorengan makan ya, pempek makan ya. Terus apa lagi? Cendol makan ya. Kayak kemarin tuh ada pasien saya lihat ini dia cek naik turun. Saya sudah ngatur makan Pak Alfian gitu. Herbal juga diminum katanya kan gitu kan. Ibu coba ingat-ingat lagi makan apa, sebutin. Ketahuan kan? Kan kemarin tuh ya cireng ya. Cireng. Terus dia makan apa lagi kemarin tuh ya, yang dianggapnya nggak nyangka, semangka ya, semangka sama melon. Nah itu padahal gula yang paling tinggi semua ya, karena saya lihat lonjakannya tuh naik turun, nah ini nggak beres nih, pasti 4 sehat 5 sembarangan ya, karena ya pengalaman praktek 12 tahun kan udah tahu gitu kan, udah ngeliat ini nggak beres nih makanan nih. Nah ternyata kadang-kadang pasien tuh nggak tahu Mas, makanan apa dianggap dia, semangka nggak apa-apa gitu kan. Nah melon nggak apa-apa gitu, padahal buah yang aman bagi diabetes itu adalah alpukat ya, alpukat tanpa susu ya, alpukat tanpa gula ya, terus pir ya, apel ya, terus strawberry ya, terus jambu kristal ya, terus bengkuang. Nah itu aja, yang lain naik semua ya, mau duku ya, mau rambutan, mau anggur ya, jeruk, mangga. Nah banyak lagi, kemarin juga dia bilang makan pisang. Nah pisang juga menaikkan gula ya. Nah banyak yang nggak tahu ya itu. Nah ternyata kita masuk ke yang berikutnya ya. Pak Alfian, sebelum masuk ke hikmah puasa untuk penderita hiperlipidemia, saya ingin kembali, ada ya pendengar yang bertanya Pak Anissa ya. Dari Ibu Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Pak Alfian, kalau begitu untuk konsumsi makanan ketika sahur dan berbuka yang baik itu apa saja? Terima kasih. Jadi yang baik itu tetap sempurna ya, tapi kita kalorinya kecil. Kita kenyang tapi kalorinya kecil. Ya, yang tadi saya sebutkan. Kita ada daging atau ikan atau ayam. Daging bagi yang kolesterolnya tidak tinggi ya. Kalau tinggi mending ayam tapi tanpa kulit ya. Terus atau ikan ya. Nah, ikan itu kalau yang ada asam urat, ikan air tawar boleh semua kecuali lele ya. Kecuali lele. Kalau kenapa Pak Alfian? Ya purinnya tinggi. Udah gitu digorengnya di minyak yang hitam lagi Pak Alfian ya. Ya yang berkali-kali ya. Iya. Ya, lemak trans itu nantinya. Malah nggak bagus ya. Nah, jadi tetap kita makan sempurna, ada nasi, tapi nasinya tidak menumpuk ya. Kalau petani wajar dia menumpuk karena dia paling banyak menggunakan kalori, menggunakan energi.
Makanya kalau waktu saya ke pesantren itu kan ada petani itu makannya sepiring tuh Segunung. naik ya segunung ya. Segunung. Iya betul. Karena memang dari pagi sampai sore Iya ya iya iya. dia kerja. Nah kalau kita Hmm, duduk ya pakai mobil hmm, sampai ke kantor duduk lagi ya belum yang masuk manis-manis ya boba segala macam ya kan itu kan manis semua ya iya Pak itu. Alfian. Nah olahraga tidak ada ya akhirnya sirkulasi darah juga tidak ada. Nah kenapa kita harus makannya cuma 4 sendok Hmm, flat ya 4 sendok flat atau 6 sendok flat kita harus ada karbonya juga tapi hmm, kalorinya kecil ya kan hmm, jadi tadi ada lauk ya ada karbohidratnya nasi ada sayur sayur terserah 100 gram mau sayur apa tuh brokoli ya mau sayur apa lagi ya pokoknya yang disenangin lah ya sayur apa hmm, aja ya kecuali yang asam urat kalau yang asam urat itu hanya boleh timun tomat wortel labu siam brokoli sawi putih oyong yang lain jangan kalau yang ada asam urat hmm, sudah lauk ada karbohidrat ada sayur ada buah lagi dapat ya nah terus kita dapat lagi tahu atau tempe ya bagi yang ada asam urat mending tempe karena tempe itu ada fermentasi kadar purinnya lebih rendah dibandingkan tahu ya kalau tahu itu kadar purinnya tinggi langsung kedelai ya nah kita ada 5 macam yang kita makan gimana gak kenyang hmm, kan kenyang kalorinya kecil hmm, dibandingkan tadi ya mie instan atau snack ya hmm, atau donat ya makannya cepat habis cepat lapar kalorinya tinggi nah hmm. itu jadi nyambung ya Hmm. mensiasatinya begitu ya Baik. jadi kita kalori kecil tapi kita kenyang Hmm, nah hmm, gitu hmm. Pak Alfian kalau kepala kakap boleh nggak Pak Alfian? Bagus nggak? eh ya gak ada masalah sih kepala kalau ikan ya Hmm, yang nggak boleh itu kepala ayam sama hati ayam itu kolesterolnya tinggi ya hmm. kalau kepala ikan tuh aman lah ya itu. Aman ya. Kecuali kepala udang ya banyak Oh kepala kolesterol udang nggak boleh ya. karena udangnya memang sudah kolesterol seafood tuh udang kerang cumi kepiting itu tinggi Tapi itu yang kolesterol itu enak-enak tuh Pak Alfian. enak bagi yang kolesterol rendah kalau bagi kolesterol tinggi jangan coba-coba. Kenapa yang enak-enak itu selalu selalu ini ya, apa namanya, justru malah mengandung kolesterol tinggi, apa-apa juga nggak baik buat tubuh begitu Pak Alfian. Karena kita sudah over limit ya, kayak orang Hmm, bangun nih perumahan sudah over 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 supply ya kan. iya. Nah kalau Rasulullah itu kan dia makan daging, makan daging itu seminggu sekali, terus dia apa ya energinya banyak terpakai ya, Hmm, hmm, hmm. perang ya, ekonomi segala macam ya. Nah kalau kita ini kan sudah banyak surplus ya, maksudnya deposit ya, deposito sudah banyak ya, deposito tubuh ya. Nah, itu yang masalahnya. Makanya Hmm, kemarin pasien saya itu ngomong Pak Alfian, waktu saya nggak ada uang, saya sulit makan. Pas hmm, saya sudah ada uang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, karena sudah numpuk, hmm, ya. Nah, boleh nanti kita kuras dulu, ya, kita hmm, perbaiki. Kalau saya senangnya gitu, cari penyebabnya, ya kayak kemarin ada yang cuci darah. hmm. Udah 2 tahun nggak ada perubahan, ya, Allahu kategorinya Akbar. tinggi. Nah, Hmm. sekarang sudah dari 9 sudah jadi 6, ya. Nah, Setelah ke tempat Pak Alfian. ya, ini ada labnya kan. Ah, ah, ah. Nanti hari ini datang nih kalau salah. Nah, itu bagaimana ya kita tadi benarkan dulu ya, benarkan dulu yang di perutnya karena udah jelas ya masalah masalah itu di perut ya. Nah, makanya saya kenapa harus menurunkan berat badan lagi karena itu yang saya tuju targetnya. Ikhtiar kita supaya sehat ya. Amin. Amin. Nah, itu saya baru dapat ilmu ya. Makanya saya sebar lagi ilmu ini. Saya terus belajar. Saya belajar dengan dokter ahli gizi, ya Hmm, spesialis gizi, ya itu. hmm, Alhamdulillah saya terapkan, ya sama saya olahraga seminggu itu 3 kali, 1 jam 1 jam. Saya hmm, hmm, fitness ya. hmm, Nah fitness itu jangan sampai kita baru 30 menit kita istirahat selesai. Nah, kadang-kadang yang apa ya, yang doyan makan ini 30 menit dia jalan dulu ke bawah, makan dulu, yang tadi harusnya bakar lemak nggak jadi hmm, bakar lemak kan. hmm, hmm, Maksudnya 30 menit kita bakar gula, hmm. 30 menit kita bakar lemak. Jadi terus saja nonstop 1 jam itu.
Jadi lemak kita kebakar, kalori yang kita masuk defisit, ya, akhirnya lemak yang dipecah, ya kan, lemak yang dipecah, akhirnya kita turun berat badan. Makanya tadi saya bilang, saya 5 hari kemarin ngukur 2 cm lingkar perut saya turun, 2 kilo saya turun berat badan. Itu masa otot saya naik, ya, makanya tadi nggak banyak turunnya. Padahal lingkar perut saya udah banyak 2 cm, ya, karena jadi masa otot. Berarti besok saya besok ke tempat Pak Alfian udah suspek ya. Oh iya dong, Oh ya. Karena bonusnya ya. ngejem mulu ya. Kalau sispek itu bonusnya. Kalau saya yang penting sehat, Mas. Yang penting kita sehat, kita ikhtiar untuk sehat, ya. Kalori kita defisit, kita olahraga untuk mengencangkan, bonusnya sispek, Mas. Karena tadi udah umur, Mas. Udah umur sispek ya belum tahu ya. Karena harus memang benar-benar, Mas. Karena kan saya dari 98 tuh. 98 itu turun 88 ya kan, kemarin naik lagi, ini turun lagi. Nah, itu kan proses dari perut yang tadi besar itu akan menjadi otot. Nah, menjadi otot itu kan kita latih supaya massa ototnya naik. Nah, itu kan harus di hard latihannya naik bebannya, repetisinya juga. Nah, kita umur segini ya kita harus atur juga, jangan kita memaksakan ya. Banyak orang kan lihat sebelah kanan, wow, mantap, ototnya gede gitu kan. Kita ngikutin, padahal tubuh kita sudah tidak sesuai dengan mereka. Mending kita pelan, nanti lama-lama otot kita akan membesar juga, mengikuti, ya, akan mengikuti, ya. Tapi perlu proses. Orang besar tuh juga proses, itu nggak mungkin langsung besar ya, kecuali dia pakai steroid ya, gitu. Pasti dia pelan-pelan juga, nggak mungkin ya. Berarti kalau begitu cara untuk mengecilkan perut buncit ini bagaimana? Karena kan ini banyak dialami oleh kaum Adam nih Pak Alfian. Oh iya, memang kalau cowok itu larinya ke perut, ya, ke perut, ke pinggang. Kalau cewek larinya ke paha, ya, ke lengan, ya. Ke perut tuh memang juga, cuman banyak ke paha, ke lengan, ya, baru perut. Nah, kalau cowok banyak ke perut dulu, ya, baru ke lengan, ke paha. Karena beda hormon, ya. Nah, caranya apa tadi saya bilang? Lemak di bawah subkutan, lemak yang di bawah subkutan itu kita bakar. Dengan apa bakarnya? Bukan dengan kompor. Bakarnya dengan olahraga tadi. Terus kita defisit kalori, ya. Makanya saya turun kan 2 cm. Iya. 2 cm. Kenapa 2 cm? Karena lemak di subkutan turun, ya. Defisit kalori, membakar lemak, memecah lemak untuk jadi energi. Olahraga, membakar lemak. Udah double kan? Dalam kena, luar kena. Tapi emang udah kelihatan Pak Alfian? Di Zoom ya? kelihatan Pak Alfian. Iya, agak kurusan dikit. Kalau kemarin kan agak kelebek. Baik, Pak Alfian, kita jeda dulu Pak Alfian ya. Oke, siap. Oke, saya juga kalau satu kemarin kasihan, oh ya kemarin waktu kita siaran Pak Alfian ngomong sejam nggak lupa minum ya. Ya Allah. Dihajar itu. Baik. Ya, Ikhwan Afat, kita akan jeda, rehat sejenak. Pak Alfian mungkin ingin beristirahat dulu untuk minum begitu ya. Nanti kami undang Anda untuk bergabung, silahkan di 021 845 1512. SMS di WhatsApp maksud kami 08111 999 720. Temanya tentang bulan Ramadan dan juga herbal bagi kesehatan tubuh. Kami juga ingin menginformasikan kepada Anda, jadi Rumah Sehat Indonesia ini adanya di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nomor telepon beliau di 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut.
Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, yang masih dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kesehatan Islami untuk edisi hari ini Sabtu di tanggal 26 Maret 2022. Bersama narasumber kita Bapak Alfian ya dari Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi ikhwan dan akhwat di 0813 8326 2040, 0813 8326 2040. Kalau saya dulu mengenal Pak Alfian itu dengan terapi lintahnya begitu ya. Udah lama Pak Alfian saya kenal tapi saya belum pernah nyoba. Jangan aja lintah darat, Mas. Baik Pak Alfian, tadi kita sudah berbincang tentang masalah konsumsi makanan. Ini ada hikmah puasa untuk penderita hiperlipidemia. Ini apa nih Pak Alfian? Jadi hiperlipidemia itu adalah kolesterol total yang meningkat, triglyceride yang meningkat, LDL yang meningkat, HDL yang rendah. Itu namanya hiperlipidemia, ya. Nah, dengan puasa ya otomatis kalori kita tadi kan berkurang ya. Nah, lemak kita dipecah ya, kemungkinan kolesterol kita akan turun. Nah, ada penelitian bahwa dia akan meningkatkan kolesterol yang baik, HDL ya, menurunkan lemak trigliserol, membakar tadi kan dia bisa membakar lemak ya. Jadi dia bisa mengubah lemak itu menjadikan energi ya, sehingga ya pasti kolesterol kita turun ya, otomatis ya, udah jelas ya. Nah, kolesterol itu apa ya? Yang tadi saya sudah sebutkan ya, hiperlipidemia itu apa. Kalau yang LDL itu low density lipoprotein, HDL itu yang baik ya, high density lipoprotein ya. Nah, ini yang tadi disebutkan kolesterol total tinggi, triglyceride tinggi, LDL tinggi, HDL-nya rendah ya. Nah, bagaimana terjadinya deposit lemak lah, kita bilang deposit ya, karena tadi ya, karena kita makannya hajar semua ya, makanan kalori tinggi, sudah kalori tinggi akhirnya makan yang berlemak ya, yaitu akumulasi. Nah, kemarin ada pasien yang stroke ya, ada pasien yang jantung 5 tahun lalu, tahu-tahu ke sini serangan lagi ya, serangan lagi. Karena apa? Sudah merasa enak ya, sudah kita terapi, sudah kita kasih herbal, sudah ya pembuluh darahnya udah bagus lah, waktu dia kateter lagi sudah bagus ya. Ternyata numpuk lagi ya, deposit lagi dia karena tadi makanan ya, 4 sehat 5 sembarangan ya. Jarang olahraga, penumpukan lemak, penumpukan gula, udahlah cocok ya kan. Nah, bagaimana pembuluh darah itu akan tersumbat? Tahap awal pembuluh darah yang sebelah kiri itu bagus, bersih ya. Yang tengah-tengah sudah mulai menyempit, yang sebelah kanan sudah 1/4 ya. Jadi 75% sudah oklusi ya, belum total oklusi. Nah, kenapa? Karena lemak tadi sedikit dia masuk di celah endotel, akhirnya meningkat, menumpuk ya. Nah, setelah ketarik si endotel tadi akhirnya pecah menjadilah tromboksan akibat dari kolesterol yang tinggi. Nah, dengan puasa kolesterol itu akan turun. Kenapa? Ya tadi gula turun, yang tersimpan di hati dan di otak dipakai, lemak juga dipakai untuk dibakar ya. Makanya tadi puasa itu wajib. Kenapa? Karena ada kebaikan di situ, ya, ada kesehatan di situ, ya, jelas ya.
Nah, cuman malamnya jangan ngembat yang tadi saya bilang. Jangan ngemil gitu maksudnya pendengar. Jangan ngemil, jangan ngembat. Ini ada cendol, ada cenil, ada apa Heeh. lagi? Tapi Ada gorengan. tapi kalau mulut asem itu enaknya diapain Pak Alfian? Oh, mulut asem, mulut Heeh. asem, Iya mulut pengennya asem. pengennya ngemil aja begitu kan. Ya sebenarnya ngemil boleh yang tadi saya bilang, tapi Heeh. ngemil kalori yang kecil, buah yang tadi Buah saya ya. bilang. Nah, lapar nih kita makan apel, lapar kita makan pir, ya kan kenyang itu. Mm-mm. Ya, kalau misalnya nggak bisa pakai pir, pakai apel, cari yang di apa di rumah ya, pepaya misalnya. Tapi jangan banyak-banyak juga, kalorinya juga tinggi nanti banyak-banyak ya. Mm-mm. Yang buah-buah lokal ya, apalagi buah lokal yang aman, alpukat ya kan, Mm-mm. itu bisa kita konsumsi ya. Adanya tongseng Pak Alfian. Kalau kita kolesterolnya aman, bolehlah tongseng ya. Tapi kolesterol udah numpuk, gula udah numpuk, karena pasien datang ke sini itu sudah macam-macam ya, karena Mm. tadi ya akumulasi ya, ya kolesterol tinggi, gulanya tinggi ya. Nah, ada masalah kreatinnya naik ya, karena sudah menyumbat yang tadi saya bilang. Nah, makanya ini kan komplikasi yang bisa terjadi, stroke ya kan, kerusakan ginjal karena tadi nutup ya kan, oklusi 75%. Kalau total oklusi 100%, nggak ada lagi aliran darah ke sana Iya, ya. betul. Kerusakan mata ya, akhirnya apa tuh, tekanan bola mata tinggi bisa ya, kalau gula tadi retinopati ya, hipertensi jelas karena dia vasokonstriksi, menyempit, tadi kan menyempit pembuluh darahnya. Hmm. Darah itu bawa nutrisi dan oksigen, jantung itu memompa harus sampai ke seluruh tubuh. Tensi tadi 120/80 akibat dari vasokonstriksi, maksudnya menyempit tadi, tensi itu harus dikuatkan supaya sampai ke seluruh tubuh. Makanya umur 30 tensi bagus, 35 bagus, 40 mulai rada-rada naik, 45 sudah naik, 50 tambah naik ya. Akhirnya 160 per 100 ya. Kadang-kadang ada yang nggak, genetiknya nggak terasa. Nah, itu lebih bahaya ya. Kemarin ada pasien tuh 180 per 110, nggak apa-apa dia. Hmm. Datang ke sini nggak apa-apa loh, bahaya itu sebenarnya. Ya, kalau pecah, dia nggak makan obat lagi. Saya bilang, Bapak ada obat nggak? Gitu kan. Kan dia sudah ke dokter ya. Ada, saya nggak makan. Waduh, kata saya. Bapak kalau nggak ada obat, paling nggak herbal Bapak gantikan. Karena harus menurunkan tensinya. Nah, dari mana Bapak menurunkan tensi? Ya, obat nggak ada, herbal nggak ada. Bahaya. Ya, pecah pembuluh darah, jantungnya bengkak, kadang kan dipompa terus mendok ya. Elongasi aorta, udah jelas itu, ginjalnya rusak. Ini pecah Ya. pembuluh darah di mana sih Pak Alfian? Bisa di otak, biasanya di otak ya. Dan Ada itu pasien saya. dan itu bisa langsung menyebabkan koma, langsung koma ya. Nah, gini, Bisa kalau bisa sembuh nggak? gini, jadi kalau pecah itu bisa di mana aja, di arteri ya. Bisa juga kalau ngelembung, venanya ngelembung, katupnya tertutup juga pecah ya. Nah, jadi ada juga pasien saya di jantungnya sampai mau dijaring ya, karena robek, getas kan, karena tensi tinggi, arteriosklerosis, jadinya penumpukan plak, akhirnya getas kayak kabel ya, kena hujan panas akhirnya getas Mas. Nah, kalau pecah di otak tadi ada dua ya, ada iskemik, dia pasokan oksigennya kurang karena sumbatan, atau pecah hemoragik ya. Nah, pecah ini biasanya koma. Kalau dia cuma nyumbat, biasanya dia cuma kelemahan sisi tubuh sebelah kanan atau kiri, tapi dia sadar biasanya ya. Tapi kalau sudah pecah biasanya koma ya. Nah, pecahnya itu dilihat juga berapa cc. Kalau cc-nya sudah tinggi ya, di atas 10, 15, nah itu pasti akan menekan otak. Nah, susah sembuh ya. Tapi kalau kecil biasanya dia recovery ya. Golden hour-nya dikejar ya. Tapi kalau, makanya saya bilang kalau stroke lama agak sulit. Kalau stroke baru enak, banyak perubahan. Kayak kemarin Ustadz Daeng itu, dia datang dari rumah sakit itu seminggu ke sini langsung. Nah, dari kursi roda sudah bisa jalan ya, tinggal tangannya nih yang digarap ya, tangannya belum bisa genggam ya, tapi sudah bisa jalan, sudah bisa pakai tongkat. Karena cepat, kalau dia lama itu perubahannya akan sedikit sekali. Intinya Ya, kalau kita kena stroke langsung dibawa ke dokter atau ke tempat Pak Alfian agar recovery-nya cepat begitu ya. Kalau sudah agak lama mungkin sudah agak susah begitu. Nah, tapi kita lihat lagi, kalau memang dia pendarahannya cukup parah ya, di atas 10 sampai 15,
mending di rumah sakit karena harus disedot ya. Tapi kalau di bawah itu bisa kita terapi ya. Itu ya penanganan pertama mending ke IGD dulu Iya. ya, kita lihat karena kan orang nggak tahu nih saya pecah atau enggak. Nah itu kan yang nggak tahu. Tapi kalau saya kan udah paham ya, oh ini dia pecah kemungkinan besar ya. Tapi kalau kita memastikan diagnosanya ya CT scan ya, kelihatan Iya. ya. Kalau dia misalnya pecah, dia putih ya, jaringannya putih ya, di otaknya putih. Oh, Tapi kalau oke. dia tersumbat iskemik, dia biasanya hitam kelihatannya di otaknya. Terus serangan jantung, udah jelas juga ya. Tadi yang saya sebutkan akumulasi akhirnya serangan jantung. Penyakit arteri perifer ya karena nyumbat ya. Makanya akumulasi yang kita makan 4 sehat 5 sembarangan itu memang sangat ya tidak apa ya. Ya bukan tidak boleh ya, karena akumulasi tadi ya. Makanya kan penyakit itu semua dari perut udah jelas ya. Bukan silomata ya, silomata dulu mestinya Mas ya, baru ke perut ya Mas ya. Nah, ini ada herbal yang bisa untuk membantu menurunkan kolesterol juga jantung ya. Ada bawang putih, tapi bawang putih ini hati-hati bagian asma atau alergi atau yang nggak tahan baunya karena jadi bau badan nih ya. Kenapa dia bisa apa tuh untuk jantung ya, atau untuk tensi atau untuk kolesterol ya, karena dia efeknya adalah anti hiperlipidemia, dia bisa mengencerkan darah ya, dia bisa menurunkan tekanan darah dengan 3 senyawa antioksidan yaitu dialil sulfida, dialil disulfida, dialil trisulfida. Dia bisa menekan oksidasi LDL yang menyebabkan plak arteriosklerosis ya. Nah, dia juga bisa menghambat dan menghilangkan lapisan lipid, lapisan lemak pada dinding pembuluh darah, sehingga tidak terjadilah vasokonstriksi menyempit tadi ya, dia melebar ya. Terus dia juga bisa menurunkan tensi karena akibat dari vasodilatasi ya, menyebabkan tertutupnya kanal kalsium dan terbukanya kanal kalium ya. Iya. Terbukanya kanal kalsium dan tertutupnya kanal kalsium dan terbukanya kanal kalium, sehingga vasodilatasi melebarkan pembuluh darah ya. Nah, ada lagi seledri ya. Nah, seledri ini efeknya diuretik ya, tapi dia juga bisa sebagai anti hiperkolesterol, anti hipertensi ya. Kenapa dia bisa menurunkan tensi dan menurunkan kolesterol? Ya, karena dia tadi NaCl kebuang, tensi pasti akan turun ya. Nah, si apigen ini mempunyai efek vasodilatasi ya, pasti turun tensinya ya. Terus apa lagi? Nah, seledri ini ternyata mempunyai kandungan magnesium dan zat besi ya. Nah, magnesium zat besi ini menyegah arteriosklerosis sehingga tidak terjadilah plak, dan dia banyak digunakan produk-produknya menjadi fitosterol. Fitosterol itu anti kolesterol. Nah, dia mengandung vitamin C yang sudah jelas tadi, antioksidan tadi berpengaruh besar pada celah endotel ya. Ada lagi temulawak. Nah, temulawak ini sebagai kolagoga, dia bisa mentransport kolesterol sehingga kolesterol itu bisa digunakan untuk bantalan sendi ya, bantalan lemak, vitamin D, pembentukan dan vitamin D ya. Nah, sehingga kolesterolnya turun ya. Nah, ini ada resep herbal ya. Jadi kita ambil bawang putih 5 siung ya, seledri itu kira-kira 3 batang ya. Kalau saya bilang setengah genggam ya agak bingung ya. Kemarin juga saya mau bikin begitu agak bingung ya. Kalau tradisional kita genggam ya. Temulawak 1 jari, kunyit 1 jari, air 1 liter menjadi 600 ml. Minum 3 kali 200 ya, sama kayak tadi. Nah, ini ada lagi ini hitungan nggak usah ya. Ada lagi untuk hiporesema ya. Hiporesema itu apa? Asam urat ya, kadar purinnya tinggi ya. Nah, karena kita tadi kalori sudah rendah, terus asupan-asupan yang bakal purin kita hindari ya, pasti akan zat purin dalam tubuh kita akan menurun ya, karena kita sudah mengurangi makanan juga, pasukan makanan ya, sehingga kadar purin atau asam urat kita akan turun ya. Nah, itu hikmahnya dari dengan kita berpuasa ya.
Nah, kadar asam urat yang laki-laki itu maksimumnya 7 ya. Kalau perempuan itu maksimumnya 6. Lebih dari itu sudah lebih ya. Jadi kita harus tapi ciri-cirinya kalau yang dia bisa ada gejala enak. Kadang-kadang nyeri-nyeri pada persendian ya, atau dia bengkak ya, atau dia mijak tumitnya sakit ya, bisa juga ya itu. Hmm. Nah, Baik, ini akan ya Pak Alfian, saya ya. ingin ke pertanyaan dari pendengar, boleh Pak Alfian? Di Boleh. YouTube ada dari akun Bekasi Selatan, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, kalau udang yang agak besar, tapi bukan lobster, apakah kolesterolnya juga tinggi? Bolehkah dikonsumsi oleh orang yang hipertensi? Ya, seafood itu udang, kerang, cumi, kepiting itu kolesterolnya tinggi, ya. Nah, kolesterol tinggi tadi udah jelas. Semakin lama penumpukan ya, akumulasi Iya. ya, kita bicara akumulasi. Ya kalau makan sekali dan dia tidak makan lagi berapa lama itu aman ya, kolesterolnya aman. Misalnya kolesterolnya tidak tinggi. Tapi kalau udah kolesterol tinggi, hari ini makan udang, besok makan cumi, besok makan kepiting, besok makan kerang, ya sudahlah ya, pasti akumulasi. Nah, akumulasi itu membuat pembuluh darah tadi menyempit kan, Mm-mm. sudah jelas kan? Mm-mm. Akibat daya menyempit pasti tensinya naik kan, Hmm. ya kan? Berarti kan untuk hipertensi nggak bagus, udah jelas ya. Kalau misalnya kita memang kolesterolnya bagus ya, kalau kita pengen makan udang boleh makan silakan, tapi jangan berlebihan ya. Kalau Rasulullah itu makan Senin, dia ketemu lagi Senin. Nah, kita coba ya, ketemu daging Senin, ketemu Senin. Atau kita memang kolesterolnya bagus, nggak apa-apa, aman ya. Nah, kita bikin lagi herbal yang tadi, ya sudah, terkuras kan. Atau kalau di klinik saya terapi lintah, biasanya kalau untuk masalah pembuluh darah, ya makanya saya sebulan sekali itu nguras. Saya sebulan sekali aja terapi lintah. Makanya Pak Alfian ya. saya sendiri sebulan atau 2 bulan saya terapi Itu lintah. kalau untuk terapi lintah di tempat Pak Alfian untuk menguras yang tadi Pak Alfian katakan menguras kolesterol itu butuh berapa lintah Pak Alfian? Tergantung HB, makanya pasien datang sini kan konsultasi dulu, lihat Mm-mm. dulu HB-nya bagus atau enggak ya. Mm-mm. Terus pasiennya tuh geli atau enggak. Ada yang Mm-mm. pasien tuh geli, yang parno ya bisa pingsan ya. Oh. Ya, jadi kita lihat dulu kondisi si pasien, Mm-mm. psikisnya ya, Mm-mm. kalau Mm-mm. HB-nya ya, HB itu kan bisa kita lihat ya. Mm-mm. Terus memang dia memang keluhan pembuluh darah atau tidak. Kalau memang dia bukan keluhan pembuluh darah, ngapain? Orang datang ke sini kayak Bu Fitri kan lehernya Mm-mm. sakit. Ya kita lintah ngapain? Karena cervicalnya keganggu, ketekan ya kita Mm. benerin gitu Jadi kan. tidak tidak semua harus solusinya dengan lintah begitu Pak Alfian Enggak ya. dong. Iya. Tergantung keluhannya yang datang ke Tergantung klinik Pak keluhan. Alfian. Kayak kemarin pasien yang ginjal kan, cuci Mm-mm. darah udah 2 tahun. Dari 9, tidak ada perubahan, naik-naik terus. Nah, kemarin kasih herbal udah turun 6. Nah, dia nggak perlu dilintah. HB-nya Mm. rendah kalau orang sudah cuci darah. Yang Nah, ada malah pingsan. jadi nggak semua ya. Eh, Nah, ada tertentu. Nah, tapi kalau saya kan HB-nya bagus ya. mm-mm. Terus juga olahraga. Nah, Mm. saya tambah terapi lintah itu buat apa? Pertama, ngencerkan darah. Udah jelas enzimnya untuk ngencerkan darah. Nah, Mm-mm. kedua, untuk nguras yang lemak-lemak tadi yang berjalan dia Mm-mm. kebuang. Mm-mm. Karena oksigennya kan kalau darah lancar itu kan nutrisi dan oksigen semakin banyak, ya Mm-mm. kan? Makanya muka saya kan Iya. kelihatan terus muda ya. Jadi Heeh. agak cepat tua ya. Karena tadi biasa saya Heeh. bilang karena nutrisi oksigennya masuk. Ya tiap Mm. sebulan atau 2 bulan saya ngelintah. Berapa lama Masuk sih Pak Alfian? Sekali apanya? terapi lintah itu Plus minus minimal 1 jam, plus minus 1 jam, 1 jam. plus minus ya. Mm-mm. Tapi kalau yang sudah sering biasanya setengah jam udah copot karena darahnya sudah lancar. Mm. Tapi kalau yang baru-baru kolesterol tinggi, wow itu kadang-kadang sampai 2 jam bisa. Karena Oh. terlalu berat ya, karena dia ngasih enzim dulu sampai dia cair, baru dia minum. Enzimnya dia butuhkan untuk mencairkan Darah. si darah ya. Mm. Nah kita butuhkan untuk darah kita encer, baru dia Mm. minum, baru dia makan ya, minum ya untuk tubuh dia. Baik, Gitu. bagaimana kita bisa tahu kolesterol yang ada dalam tubuh kita itu baik atau tidak? Maksudnya baik atau tidak, tinggi Maksudnya atau begini, tidak? pasien yang datang ke Pak Alfian, ibu kena kolesterol nih.
begitu kan? Kita tahu ini kolesterolnya harus disedot dengan lintah atau tidak, itu seperti apa Pak Alfian? Ya. Dari pengalaman Kan Pak Alfian. pasien datang tuh kan konsultasi ya. Mm-mm. Nah, karena sudah pengalaman praktek 12 tahun kan udah tahu lah ya gitu dari Mm-mm. gejala ya. Kalau ada yang gejala ya, kalau ada yang Iya, gejala iya. Ah. dari gejala atau di dekat matanya ujung itu ada putih-putih Mm-mm. ya. Biasanya kalau putih-putih itu sudah menandakan dia kolesterol tinggi atau Oh. pundaknya berat ya. Itu ya sampai ke leher ya. Nah, atau dia sudah bawa lab. Biasanya pasien-pasien sini sudah bawa lab ya, Mm-mm. rata-rata lab. Mm-mm. Nah, terus kita tanya ada yang kesemutan nggak ya, panjang lah kalau mau konsultasi itu, kesemutan nggak, kesemutannya Mm-mm. sebelah atau dua-dua. Kalau sebelah dia beda lagi Mm. ya. Kalau kesemutan sebelah kemungkinan juga servikalnya. Jadi diagnosa itu harus tepat. Jadi kita tahu, oh ini harus lintah, oh ini harus dibenarkan posisinya. Nah, gitu Mm. Mas. Karena beda lagi kalau dia cuman sebelah ya tangannya kesemutan, beda lagi. Iya. Mm. Bisa CTS, bisa servikalnya kejepit. Tapi kalau dua-dua berat pundak, ya udahlah kemungkinan 4 sehat 5 sembarangan. Nah, kita tanya lagi makanan dia sehari-hari, ya kan? Untuk meningkatkan diagnosa lagi kalau dia nggak bawa lab ya. Mm-mm. Bu, makan ibu pagi apa sih? Gitu kan. Sambil kita tanya, pasien tuh kadang-kadang nggak mau cerita, ya harus kita Karena sendiri. ya karena malu atau memang nggak mau terbuka ya. Jadi harus kita gali ya, kita gali pelan-pelan. Ibu makan apa sih pagi Bu? Gitu kan. Oh nasi uduk tadi pagi, gitu kan. Mm-mm. Bu kalau siang makan apa? Wah kalau siang kadang-kadang saya nasi padang. Kan udah ketahuan ya. Iya. Oh ini harus memang terapinya ini. Dan kita tanya keluhannya apa, gitu. Datang ke sini keluhannya apa? Kan dia yang cerita. Dia datang kan nggak mungkin nggak ada keluhan datang ke sini. Mm-mm. Datang ke sini kan pasti ada keluhan atau kepalanya pusing ya, Mm. terus sering vertigo ya. Mm. Atau dia nah kayak kemarin tuh pasien saya sebelahnya udah kesemutan sebelah Mm. ya. Berarti itu udah gejala stroke ringan ya sebelah Mm. karena sudah ada sumbatan di kepala. Baik. Nah, ya, Pak Alfian dari Ibu Diah di Jakarta ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfian, saya sering mengalami pegal-pegal di belakang kepala sampai leher. Kadang-kadang migran. Apakah kolesterol tinggi atau bagaimana? Dan penanganannya Ya, seperti apa? ya, itu bisa kolesterol tinggi, bisa tensinya tinggi karena sampai ke Hmm. belakang. Ya Iya, kalau iya. rata tensi tinggi itu di kepala ke belakang mas sampai ke leher. Hmm. Ya. Tapi kalau dia kolesterol tinggi sampai ke pundak, biasanya Hmm. gejalanya, Hmm. ya. Coba cek dulu kolesterol sama tensinya, ya. Hmm. Terus lihat pola makannya. Pola makannya, ibu bagaimana? 4 sehat 5 sembarangan atau 4 sehat 5 sempurna, ya. Karena dua kan, duanya jauh berbeda ya. Iya, iya, iya. Nah, kalau memang terjadi sudah misalnya sering vertigo. Vertigo itu kan ada 3 sebab kecuali THT dan mata. Orang Hmm. THT juga bisa jadi vertigo, mata juga bisa jadi vertigo, tapi kita di luar itu. Nah, vertigo atau sering pusing itu ada 3 sebab, ya bisa servikal yang kejepit, ya bisa sumbatan pembuluh darah, ya karena lemak, karena gula, ya bisa karena mah. Orang mah kadang-kadang juga vertigo, kadang-kadang pusing juga keringat dingin. Nah, makanya kita diagnosa lebih lanjut ya. Tapi kalau memang ibu tadi sedikit begitu, ya kemungkinan tensi atau kolesterol. Ya, coba dicek. Ya. Hmm. Nah, nanti kita terapi, kita kasih herbal dan pola hidup sehat. Ya, itu utama. Kadang pasien datang tuh Mas, sudah bagus ya, setahun datang lagi. Keluhannya apa Pak? Ya, biasa Pak Alfian, makan sudah enak, lupa. Ya Allah. Tapi terkadang emang sih Pak Alfian, kalau sudah sehat itu emang lupa akan sakit Pak Alfian. Giliran sakit jadi keinget sehat. Nah itu kan fitrahnya manusia begitu Pak Alfian. Kita ke pertanyaan terakhir Pak Alfian ya. Ya, boleh. Walaupun saya juga ingin menyapa, ada Muhammad Acit dari Tangerang Selatan monitor. Lalu ada akun Dalminah 12 nyimak. Semoga kita semua sehat-sehat biar bisa saum juga ibadah-ibadah yang lainnya dengan khusyuk dan juga tenang. Amin. Lalu ada akun Dwi Andri, Dok mau tanya alamatnya karena saya ada hipertensi tipe 1. Baik, nanti saya akan bacakan kembali alamat Pak Alfian, atau kalau mudah saja searching di Google Maps Rumah Sehat Indonesia Jalan Ruyung, nanti langsung ketemu. Ada Bapak Ilal Hamdi. Nah ini dia nih Pak Alfian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya kena diabetes. Nah, ini kan mau puasa, Pak. Kalau buka dengan teh manis tapi pakai gula diabetasol, boleh nggak, Pak? Sekarang bapak saya sering ngeluh sakit di sekeliling pinggang. Apakah ini pengaruh diabetes juga? Terus pertanyaan yang kedua, ini langsung saja di satu Pak Alfian ya, Ya, ya. karena sudah di menit akhir. Pak Alfian, saya Siti, usianya 43 tahun. Mau bertanya, kenapa tangan saya suka kaku-kaku dan kadang-kadang leher juga kaku? Padahal asam urat saya normal, kolesterol normal, gula darah normal. Hanya tekanan darah saya selalu rendah. Dan kira-kira saya kenapa ya Pak Alfian? Apa yang harus saya lakukan biar kaku-kaku saya bisa hilang? Terima kasih. Monggo Oke, Pak. yang pertama dulu ya. Tadi Ya. orang tuanya gula, terus Mm-mm. sakit pinggang ya. Ya, Mm-mm. tadi sudah saya sebutkan kalau kita gula, ya kita harus hindarin manis ya. Tapi kalau manis buatan boleh, karena itu bukan gula. Mm-mm. Itu gula pura-pura. Tapi usahakan satu saset sehari, jangan terlalu banyak juga ya. Nanti resistensi insulinnya terganggu juga ya, karena gula pura-pura bukan gula benar ya. Iya. Nah, tapi lebih aman atau gula dari daun, dari daun stevia itu lebih aman ya, gula dari stevia ya, daun stevia ya. Nah, hubungannya dengan gula pinggang tadi menurut saya itu berbeda ya. Mm-mm. Menurut saya itu ada masalah saraf kejepit ya, atau masalah pinggangnya bermasalah ya. Tapi coba juga dikepok-kepok dulu pinggangnya. Apakah Mm-mm. sakit kalau pas dipukul-pukul di bagian ginjalnya ya, Iya, iya. di lumbal 5, 3, 4, 5 lah antara itu ya. Kalau memang sakit karena dia tadi ada gula, khawatirnya ginjalnya bermasalah. Mm-mm. Tapi kalau mau bagus cek lab aja ya, fungsi ginjalnya, asam uratnya ya. Tapi kalau memang dia sakit pada gerakan-gerakan tertentu atau ruku atau dia sujud ya atau dia miring, itu kemungkinan saraf kejepit ya, kemungkinan posisinya ada yang masalah ya. Mm. Itu jadi tidak ada hubungan ya kalau memang dia saraf kejepit. Nah, makanya kadang-kadang pasien tuh gitu Mas, datang keluhannya ini tidak nyambung, jadi beda-beda terapi ya. Kadang ada yang dua langsung saya terapi, saya benerin dulu baru saya lintah ya, karena memang keluhannya berbeda ya, bukan satu urutan ya. Mm-mm. Nah, jadi ada Ibu Siti ya, Ibu Ibu Siti Siti. asam uratnya bagus ya, terus tensinya rendah. Kalau tensi rendah gampang ya, yang susah tuh tensi tinggi. Kalau tensi rendah taburin aja garam di nasi ya, pokoknya kita Mm. mau makan taburin aja. Iya. Atau kopi pahit ya, kopi itu meningkatkan epinefrin ya, meningkatkan denyut jantung ya, Kopi sehingga pahit. ya kopi pahit Kalau kopi biji kekinian atau kopi pakai ya gula pakai susu jangan. gimana? Sama aja. Ya, ya enak, tapi ya kopinya kan dikit, terus juga kita jadi gula Baik, ya, Pak Alfian. kopi pahit. Nah, Ya. terus kalau memang nggak ada kolesterol bisa makan kambing ya. Nah, Mm-mm. yang apa tadi, dia sendi-sendinya sakit, coba cek rheumatoid arthritisnya ada nggak Mm-mm. autoimun ya. Kadang-kadang orang sakit-sakit sendi ternyata autoimun ya. Mm-mm. Dilihat waktu pagi atau ada bengkak nggak sendinya ya, atau memang radang sendi ya tadi, autoimun ya itu ya, kalau memang asam uratnya tidak ada. Tapi dicek lab aja ya, biar diperjelas ya. Mm-mm. Oke. Baik, Pak Alfian. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga jawaban dari Pak Alfian ada beberapa yang bertanya, semoga terjawab. Dan bagi yang belum sempat bertanya, mudah-mudahan itu menjadi pertanyaan itu menjadi wakil dari Anda ya. Langsung saja Pak Alfian, kita tutup dengan sedikit kesimpulan dari Pak Alfian, silakan. Ya, jadi sebenarnya mau dibahas tadi ada 4 nih kalau nggak salah, yang hipereksema, hiperlipidemia, diabetes, Mm-mm. sama liver ya, fatty liver itu kan lemak di hati dan di otot tadi kan. Mm-mm. Jadi lemaknya di hati, makanya tadi mau dibahas cuman nggak sempat. Jadi gini, intinya kita puasa Ramadan ini supaya Allah memerintahkan kita wajib itu supaya kita sehat sebenarnya. Nah, sehat itu cuman kadang-kadang kita ngartikan salah ya. Kita puasa malam ngembat ya, malamnya pas sehat 5 sembarangan. Nah, usahakan kita puasa itu benar-benar kalorinya kecil tapi kita kenyang ya, sehingga tidak menumpuk, tidak deposit. Yang kita tuju adalah defisit ya. Bagaimana defisit? Supaya apa?
supaya gula kita tadi yang tersimpan di hati dan di otot dibakar. Setelah itu lemak dibakar, ya. Jadi double. Akhirnya dengan puasa, ya, diabetes turun, ya, hiperlipidemia turun, kolesterol turun, ya, asam urat turun, hiperisma turun, fatty liver juga turun, pasti akan pasti karena sudah jelas dia akan bakar lemak, ya. Nah, jadi kita berusaha untuk pola hidup sehat dan alhamdulillah puasa Ramadan ini menguras, ya. Amin, amin, amin. Kan, ya. Mudah-mudahan semua sehat, ya, sampai ketemu kita Lebaran, ya. Amin. Jaga kesehatan, olahraga, ya, olahraga kalau bisa jangan sampai membatalkan, ya. Wajibnya sunnahnya dikejar, wajibnya lewat. Oke, itu aja saya mungkin, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Alfian. Semoga kita semua diberikan kesehatan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian program kami di siang hari ini bersama Rumah Sehat Indonesia yang beralamat di Jalan Ruyung nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Durensawit Jakarta Timur. Anda bisa menghubungi langsung Pak Alfian di nomor handphone beliau 0813 8326 2040 0813 8326 2040. Jadi perlu kami tekankan untuk menghubungi beliau jangan di telepon, cukup di WhatsApp, insya Allah nanti dibalas oleh Pak Alfian. Ya. Pak Alfian, saya ingin bertanya satu lagi. Kalau bulan puasa buka tutupnya sama seperti biasa atau ada perubahan? Sama, tetap pagi karena kemarin kita sore agak kerepotan yang kitanya, ya. Jadi tetap pagi, tapi kalau misalnya yang yang lintah fisiknya kuat bagus kita lintah, tapi kalau memang dia uzur ya sebaiknya batal dulu karena nanti takutnya pusing, ya, itu aja. Ya, kalau tulang mah aman, ya, tulang herbal mah aman. Ya. Jadi tidak ada perubahan ya untuk bulan Ramadan, ya? Tidak ada perubahan, tetap dengan perjanjian dan kita bukanya pagi sampai jam 2. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Alfian. Sukses selalu untuk Rumah Sehat Indonesia, Klinik Pak Alfian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan dan akhwat, kami mohon undur diri. Ilaliko subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.